Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Machine Learning akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Algoritma KNN untuk Prediksi Resiko Diabetes. Penelitian ini kami pilih karena diabetes merupakan penyakit kronis yang sangat umum terjadi, dan kami ingin mengeksplorasi bagaimana algoritma machine learning, khususnya KNN, dapat membantu dalam prediksi dini penyakit diabetes secara sederhana namun akurat. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fadila Amalia Fatihah, dengan tim 2224 10 10 20 84. Saya Firman Caji Saputro dengan NIM 2224 10 10 258. Dan saya Belta Putra Effendi dengan NIM 2224 10 10 20 94. Bisa di next. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang jumlah kasusnya terus meningkat. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Jika tidak ditangani sejak awal, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal ginjal, penyakit jantung, hingga kebutaan. Sayangnya, gejala awal dari diabetes seringkali tidak disadari oleh penderita karena sifatnya yang perlahan dan tanpa rasa sakit. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu membantu dalam mendeteksi risiko diabetes secara dini, terutama bagi masyarakat awam yang belum memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan. Disinilah peran teknologi, khususnya algoritma KNN, dapat dimanfaatkan untuk membantu prediksi berdasarkan data kesehatan dasar pasien. Bisa di next. Berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan dua pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian kami. Yang pertama, bagaimana sebenarnya mekanisme kerja dari algoritma KNN dalam memprediksi risiko diabetes? Dan yang kedua, seberapa akurat hasil prediksi yang dihasilkan oleh algoritma KNN ketika diterapkan pada data medis, khususnya data dari PIMA Indians Diabetes Dataset? Kedua pertanyaan ini akan kami jawab melalui proses implementasi, pengujian, dan evaluasi model. Next. Tujuan dari penelitian kami dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kami ingin memahami secara mendalam bagaimana algoritma KNN bekerja, terutama dalam konteks klasifikasi risiko diabetes. Dan kedua, kami ingin mengimplementasikan algoritma tersebut pada data kesehatan nyata dan mengevaluasi hasil prediksinya. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran praktis mengenai potensi penggunaan KNN dalam dunia kesehatan. Next. Nah, penelitian ini tentunya diharapkan memiliki banyak manfaat, baik untuk masyarakat umum, dunia akademik, tenaga medis, maupun kami sendiri sebagai peneliti. Bagi kami penulis, penelitian ini menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan machine learning, khususnya algoritma KNN secara langsung pada kasus nyata. Bagi dunia akademik, hal ini bisa menjadi tambahan referensi bagaimana metode machine learning diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Untuk tenaga medis dan peneliti kesehatan, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi penggunaan algoritma KNN dalam mendeteksi penyakit. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberi wawasan bahwa prediksi risiko diabetes bisa dilakukan dengan bantuan teknologi yang sederhana. Bisa di next. Nah, agar penelitian lebih fokus dan terarah, kami menetapkan beberapa batasan. Yang pertama, hanya menggunakan algoritma KNN tanpa membandingkannya dengan algoritma lain seperti decision tree atau SVM. Kedua, dataset yang kami gunakan adalah PIMA Indians Diabetes Dataset yang terdiri dari 8 atribut kesehatan dasar seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, BMI, dan usia. Ketiga, pada tahap preprocessing, kami hanya melakukan penanganan nilai-nilai nol yang tidak wajar dan normalisasi menggunakan standar scalar. Kami tidak menggunakan metode lanjutan seperti PCA, data balancing, atau fitur engineering. Bisa di next. Keempat, evaluasi model dilakukan dengan akurasi, confusion metric, classification report, serta tuning nilai dengan menilai visualisasi error rate. Kami tidak membahas validasi silang secara mendalam. Dan yang terakhir, prediksi kami hanya berdasarkan data numerik, tidak mencakup informasi gaya hidup atau hasil lab lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kita langsung masuk ke tinjauan pusaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Jadi di sini ada beberapa judul. Yang pertama ada tiga sebenarnya. Ada sistem pakar prediksi KNN berbasis Android dari Taufik, dan ada diabetes classification based on KNN oleh Ali, dan ada lagi type 2 diabetes prediction using Jenner-Snake-Bor algorithm dari Surya dan Mutu 2023. Bisa dilihat di situ ada hasil gap dan kontribusi. Jadi penelitian terdahulu ini memiliki peran penting dalam memberikan landasan teoritis serta pemahaman terhadap pendekatan yang telah digunakan pada permasalahan diabetes ini. Nah, di sini ada hasil yang pertama ini, dari ketiganya ini rata-rata keberhasilannya itu memberikan akurasi yang tinggi pada fungsinya. Itu ada akurasinya, yang pertama ada 72%, ada yang hampir 100%,
Dan di situ juga ada apa ya, mencapai performa yang terbaik lah yang dilakukan secara pre-processing secara lengkap. Situ ada gapnya juga, ada kontribusinya juga. Nah, bisa di next. Nah, di sini juga ada diabetes yang kurang lebihnya sama, yaitu menjelaskan apa itu penyakit diabetesnya yang mungkin bisa menyebabkan apa ya, menyebabkan kerusakan eh, fungsional dan patologis dari eh, seseorang yang mengalami diabetes tersebut. Dan juga ada selanjutnya ada Kenneres Snake-Bar. Di sini juga merupakan sebuah algoritma yang termasuk ke dalam kategori lazy learning. Dan selanjutnya ada klasifikasi dari Kenner-Snake-Bar-nya sendiri yang digunakan sebagai metode. Bisa next. Nah, di situ selanjutnya ada tahap yang kelima, yaitu pre-processing. Di sini ditujukan untuk mempersiapkan data agar siap digunakan dalam pelatihan model yang sebelumnya akan digunakan. Dan selanjutnya ada evaluasi model. Di sini menggunakan matrix. Dan di situ juga ada acuannya seperti akurasi, sensitivity, dan specificity-nya. Tuh. Dan yang terakhir itu ada conversion metric untuk mengevaluasi performa keseluruhan dari klasifikasi yang sudah digunakan sesuai dengan metode yang tadi, yang ada akurasinya, sensitivity, dan spesifikasinya sendiri. Tuh. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif terapan dengan pendekatan supervised learning. Fokus penelitian adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi algoritma K-Nearest-Snake-Bar atau KNN dalam klasifikasi risiko diabetes. Pendekatan ini dipilih karena data bersifat numerik dan model KNN terbukti efektif untuk kasus klasifikasi kesehatan. Seluruh pengolahan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang selanjutnya yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Waktu pelaksanaan dimulai dari bulan April hingga Juni 2025, lebih tepatnya di bulan April di minggu keempat sampai minggu kedua Juni 2025, yang mencakup tahapan perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga penyusunan laporan akhir. Yang ketiga yaitu ada akuisisi data. Data yang digunakan berasal dari PIMA Indians Diabetes Dataset yang dapat diakses secara publik melalui Kaggle. Dataset ini berisi informasi medis dari 768 pasien perempuan, mencakup 8 atribut kesehatan seperti kadar glukosa, tekanan darah, dan indeks massa tubuh, serta satu label target yang menunjukkan status diabetes. Yang keempat yaitu ada pra-pemrosesan data. Tahapan ini dilakukan untuk melakukan pembersihan dan menyiapkan data agar layak digunakan dalam pelatihan model. Jadi nilai 0 yang tidak wajar diganti dengan none atau nilai tanpa nilai. Dan kemudian diimputasi menggunakan nilai rata-rata. Data juga dinormalisasi menggunakan standar scalar agar setiap fitur memiliki skala yang seragam. Setelah itu data dibagi menjadi dua, 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Yang kelima yaitu ada pemodelan dan implementasi KNN. Model KNN dibangun menggunakan pustaka scikit-learn dengan parameter K sama dengan 5. Data latih digunakan untuk membentuk model, sedangkan data uji digunakan untuk menguji akurasi prediksi. Selain itu, disediakan juga fitur input manual untuk memasukkan data pasien baru secara langsung guna memperoleh hasil prediksi risiko diabetes. Yang keenam yaitu ada evaluasi model. Jadi model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, confusion matrix, dan classification report yang mencakup precision, recall, dan F1 score. Selain itu, dilakukan eksperimen untuk menentukan nilai K terbaik dengan mengevaluasi error rate
dari nilai K1 hingga 20 dan menampilkannya dalam bentuk grafik. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.